Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membongkar dusta atau kebohongan yang dibuat oleh salah satu sutad Wahabi, salah satu penceramah dari Wahabi. Entah ini disengaja dipelesetkan atau memang tidak tahu, Allahu alam. Yang jelas ustadz ini telah berbohong, ustadz ini telah berdusta mengenai tahlilan yang katanya diambil dari kitab I'anatul Talibin. Silahkan disimak video berikut ini. Ya, kita katakan bahwasanya tahlilan setelah kematian itu tidak ada anjurannya. Dan perlu antum ketahui, ulama yang paling keras menentang masalah tahlilan adalah ulama mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i. Bahkan dalam kitab yang banyak dikaji-kaji di pesantren-pesantren, I'anatul Talibin, syarah daripada Fathul Mu'in, disebutkan di sana tentang haramnya melakukan tahlilan. Tentang haramnya melakukan tahlilan. Bahkan yang sangat mengagumkan saya, ada salah seorang ulama, mufti madhab Syafi'i yang pernah tinggal di kota Makkah. Nama beliau Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan ini memfatwakan tentang bahwasanya tahlilan adalah bid'ah munkarah, dapat pahala orang yang mengingkarinya. Kenapa saya kagum? Karena Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan sangat benci terhadap Wahabi. Beliau membenci Wahabi, tetapi giliran tahlilan beliau katakan bid'ah. Syekh Ahmad Zaini Dahlan, silahkan antum buka kitab I'anatul Talibin. Ini kitab yang insya Allah ma'ruf, kitab I'anatul Talibin, syarah Fathul Mu'in, dikaji di banyak pesantren. Di sana dibawakan fatwanya Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Beliau bahkan menulis satu kitab membantah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Judulnya Ad-Durarus Saniyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Mutiara indah, mutiara yang mahal untuk membantah Wahabi, kata beliau. Saking tidak sukanya beliau terhadap Wahabi. Namun ketika ditanya tentang tahlilan, kata beliau, tahlilan bid'atun munkarah, dapat pahala orang yang mengingkarinya. Ini mazhab Syafi'i. Kita sama-sama mendengar kalau menurut orang Wahabi ini bahwasanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu mengatakan tahlilan itu haram, dan orang yang melarangnya mendapat pahala, katanya. Apakah benar demikian dalam kitab I'anatul Talibin? Entah itu tidak tahu atau memang sengaja berbohong, mencatut redaksi yang ada dalam kitab I'anatul Talibin atau tidak, Allahu alam. Yang jelas mereka itu telah memanipulasi kitab I'anatul Talibin atau memanipulasi fatwa daripada Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dalam video tadi dikatakan mereka juga percaya kalau Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu mengarang sebuah kitab untuk membantah Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka mengakui itu. Tapi ketika di permasalahan lain, mereka ketika di video saya, contohnya di video saya ketika saya menukil pendapatnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mengenai bantahan terhadap Muhammad bin Abdul Wahab, kata mereka saya memfitnah. Sekarang mereka mengakui bahwa Sayyid Muhammad Zaini Dahlan, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu mengarang kitab Ad-Durarus Saniyah. Jadi mereka mengakui itu ketika mereka membahas mengenai tahlilan. Kenapa? Karena yang membahas masalah tahlilan dalam kitab I'anatul Talibin itu adalah seorang mufti bermadzhab Syafi'i, yaitu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Mari kita sama-sama melihat dalam kitab I'anatul Talibin apakah benar demikian. Di dalam kitab I'anatul Talibin di juz 2 halaman 175, redaksinya begini. Waqad ittala'at ala su'alin rufi'a li mafati Makkatil Musyarrafah fima yaf'aluhu ahlul mayyiti min at-ta'am. Jadi ada sebuah pertanyaan,
tola'at ala su'alin, ada sebuah pertanyaan rufi'ah lima fatil kiram yang diangkat kepada mufti Mekah, yaitu tadi Sayyid Ahmad Zainud Dahlan. Apa permasalahannya? Fima yaf'aluhu ahlul mayyit min at-ta'ami. Wa jawabu minhum lidzalik. Jawabannya begini. Ma qaulul mafatil kirami bil baladil harami dama naf'uhum lil anami madal ayyami fil urfil khasih fi baldatin liman biha minal ashkhasih anna syakhsah idan taqala ila daril jaza' wa hadara ma'arifuhu wa jiranuhu al-aza' jara al-urfu bi annahum yantadiruna at-ta'ama. Syekh, kata orang yang bertanya, di sebuah negara, di sini redaksinya kan begini, fil urfil khasih fi baldatin liman biha minal ashkhasi, di sebuah negara ada seseorang yang memang itu datang kepada rumah duka. Jadi redaksinya seperti itu. Wa hadara ma'arifuhu wa jiranuhu al-aza'ah jaral 'urfu bi annahum yantadiruna at-ta'am. Mereka yang datang untuk menghibur ahli janazah, ahli mayit itu, jaral 'urfu bi annahum yantadiruna at-ta'am. Mereka itu membiasakan diri bi annahum yantadiruna at-ta'am. Mereka menunggu makanan, Syekh. Mereka tidak pulang sampai mereka diberi makanan. Selanjutnya, wa min ghalabatil haya ala ahli al-mayyit yatakallafuna at-takallufat tamah wa yuhayyi'una lahum at'imatan adidatan. Wa min ghalabatil haya, dan karena kuatnya malu dan karena malu yang sangat terhadap ahli mayyit, yatakallafuna at-takallufat tamah. Walaupun dalam keadaan memaksakan diri, sangat memaksa, wa yuhayyi'una lahum at'imatan adidatan. Jadi mereka, si ahli mayyit itu menyediakan makanan. Ya, karena dalam keadaan terpaksa, kalau tidak dikeluarkan, malu. Wa min ghalabatil haya tadi redaksinya. Ini masih dalam pertanyaan. Wa yuhdirunaha lahum bil masyaqqati syadidah. Padahal keadaan mereka itu sangat masyaqqat, sangat kesusahan. Itu satu. Pertanyaannya itu yang pertama, pertanyaannya itu. Yang kedua, fahal law arada ra'isul hukam bima lahu min ar-rifqi bir-ra'iyati wasyafaqati ala al-ahali bima hadhihi al-qadiyati bil kulliyati liya'udu ila tamassuki bis sunnati as-saniyati al-ma'thurati an khairil bariyati wa ila alaihi rabbuhu salatan wa salaman haitsu qala isna'u li ali Ja'fari ta'aman yusabu ala hadzal man'il madhkuri afidu. Sampai di sini dulu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Syekh kalau ada pemimpin sebuah daerah melarang kebiasaan tersebut? Kalau di sini RT lah, atau setidaknya lurah lah. Bagaimana kalau ada pemimpin daerah yang melarang kebiasaan yang dijalankan tersebut? Kebiasaan menunggu makanan sehingga keluarganya harus menyediakan makanan. Bagaimana kalau pemimpin daerahnya melarang perbuatan tersebut? Dengan alasan liya'udu ila tamassuk, agar mereka kembali kepada sunnah. Apa sunnahnya? Kata Nabi, isna'u li ali Ja'fari ta'aman. Buatkan kepada untuk keluarga Ja'far itu makanan, buatkan, bukan si ahli mayit yang membuat. Bagaimana sih? Apakah mereka diberi pahala? Kata si penanya tadi, pertanyaannya ada kebiasaan orang menunggu makanan di keluarga mayit, itu satu. Yang kedua, bagaimana kalau pemimpin daerah melarang kebiasaan tersebut? Apakah dapat pahala? Yang kedua pertanyaannya. Lantas jawabannya, na'am, ma yaf'aluhun nasuh minal ijtima'i inda ahlil mayyiti wa sun'it ta'ami minal bid'il munkarati allati yusabu ala man'iha waliul amri. Iya, kata Syekh tadi, kata Mufti tadi, na'am,
ma yaf'aluhun nasu, apa yang dilakukan oleh manusia, minal ijtima'i, dari berkumpul inda ahlil mayyit, di keluarga mayit, wa sun'at ta'amih, dan membuatkan makanan, minal bid'il munkaratih, dari perbuatan bid'ah al-munkaratih, minal bid'il munkarah, dari bid'ah munkarah, allati yusabu ala man'iha, dan orang yang mana orang yang mencegah, yang mana yang mencegah perbuatan kebiasaan tersebut, waliul amri, allati yusabu, orang itu akan orang yang mencegah kebiasaan tersebut, yusabu, akan diberi pahala. Siapa? Waliul amri, pemimpin daerah. Bukan sembarang orang yang melarang itu. Pertama, pemimpin daerah. Itu satu. Jadi konteksnya dalam kitab I'anatul Talibin itu, Mufti Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu menjawab pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana kalau ada kebiasaan orang datang ke rumah duka lalu menunggu makanan, yang tadiruna tu'amah. Ini saya jelaskan dalam kitab I'anatul Talibin, redaksinya pakai yang tadiruna tu'amah, menunggu makanan. Sekarang bandingkan, di mana di Indonesia ini ada tahlilan menunggu makanan? Yang pertama. Bahkan kebiasaan orang-orang ketika disuruh makan, mereka berlarian satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kebiasaan yang dilakukan oleh orang itu bukan menunggu makanan. Mereka membawa beras dari rumahnya masing-masing, terus si beras itu dibawa ke rumah duka, lalu dimasak di rumah duka. Biasa, kebiasaan. Ini boleh dicek di lapangan. Boleh dicek di lapangan. Orang yang membawa beras, tetangga maksudnya, ketika sampai di rumah duka itu masak nasi. Bukan orang yang ditimpa musibah yang masak itu. Ini faktanya. Jadi mereka itu telah mempelesetkan redaksi yang ada dalam kitab I'anatul Talibin. Dicatut, pertanyaannya dibuang, langsung diambil, na'am ma yaf'aluhun nas. Iya, apa yang dilakukan manusia. Coba pertanyaannya hadirkan. Kalau memang Anda itu mau mengkoreksi kitab I'anatul Talibin atau Mufti Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, buka, terus terang. Pertanyaannya dijabarkan, jawabannya juga diuraikan, begitu. Bukan mencatut, pertanyaannya dibuang, jawabannya diambil. Ini namanya pembodohan publik. Dan itu dusta daripada Salafi Wahabi. Jadi tidak ada dalam kitab I'anatul Talibin hukum makruh, bid'ah makruh, itu tidak ada. Silahkan buka sendiri kitab I'anatul Talibin. Baca secara utuh. Jangan asal comot seperti itu. Jadi silahkan untuk para Salafi Wahabi yang ingin mengomentari, silahkan komentari. Kita bandingkan data yang sebenarnya dengan apa yang telah dikatakan oleh ustadz kalian itu. Dan sudah jelaskan? Nah, sudah jelas, semoga ini bermanfaat. Semoga para Salafi Wahabi tidak mengulangi kesalahan yang sama, yaitu mencatut redaksi untuk membohongi orang. Atau untuk memukul orang aswajah, orang NU yang mengadakan tahlilan, diberilah redaksi ini. Sehingga orang jamaah-jamaah yang baru hijrah, baru tahu tentang kitab, baru tahu mendengar tentang hukum, baru mengenal Islam, mereka dicekoki seperti itu, mereka akan percaya. Karena mereka benar-benar tidak tahu. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhiran wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.